Rati. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Per gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, kemarin anak Iya, itu dirawat ya. Gimana sekarang kondisinya? Sudah jauh membaik? alhamdulillah sudah baik, Bu Per. Alhamdulillah. Oh iya, Wah. Bu Per, Ya, eh, kita mau ngobrol nih. iya, boleh Bu. Iya, 10 sampai 15 menit ke depan lah. Sebentar Oke, ya. siap. Hmm. Kemarin Bu Per kan ingin berbicara sama saya. Apa sih yang ingin dibicarakan? Oh iya, ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi di mana Mhm. saya memiliki permasalahan, bagaimana cara saya menyumbangkan tugas saya di CGP ini, PPG ini, lalu di sekolah, lalu di organisasi tersebut yang saya kerjakan sekarang ini, dan juga dengan keluarga. Nah, tugas-tugas tersebut memang sangat ini ya, bersamaan. Saya juga membutuhkan solusi dan arahan dari Ibu, siapa tahu Hmm. bisa memberikan gambaran. Oke, berarti Bu Per itu mau ngobrolin tentang kerjaan. Iya, betul. Tugas super kan, sebagai CGP saat ini ya tugasnya. Iya, Terus di PPG juga, iya, terus apalagi tadi, sebagai ibu Persib juga, iya. ibu rumah tangga tentunya dan yang saat ini itu ANBK ya, simulasi Betul, ANBK. iya, simulasi MBK. Oke Bu Per, dari percakapan kita kali ini, Bu Per mau dapat apa sih? Saya ingin membagi waktu kapan saya untuk bisa mensosialisasikan asesmen di sekolah, ya asesmen nasional Mhm, di sekolah. mhm, Kebetulan saya mengajar kelas 5. Nah, di situ mhm, banyak sekali kendala. mhm, Yang pertama yaitu ada beberapa anak yang belum bisa menggunakan perangkat lunak komputer. Nah, saya harus berjuang bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa menggunakan alat tersebut. Nah, yang mhm, kedua, kesalahan di mana orang tua ada yang mhm, merasa tidak apa ya, tidak setuju dengan pemilihan anak-anak yang akan muncul di MBK. Nah, mhm. kemarin sempat agak sedikit marah mungkin ya melalui WA, melalui secara langsung di sekolah. Bu, kenapa anak saya tidak terbawa? Sedangkan untuk asesmen itu kan saya juga tidak tahu ya Bu. Jika seandainya Mhm, kita tahu, pasti tentunya kita memilih anak-anak yang pintar. Namun karena mhm, ini oleh Dapodik, maka muncullah anak-anak yang akan melaksanakan AMDK. Nah, kebetulan anak yang orang tuanya yang protes itu memang anak yang kurang, tapi kan saya juga mhm, tidak bisa, mohon maaf Pak, saya akan sampaikan ke orang tuanya, ini memang tidak kami pilih, ini teracak, mau tidak mau ya saya juga harus memilih anak-anak yang terpilih. Nah, yang ketiga, nah saya mhm, mengalami kesulitan untuk membagi sesinya karena kebetulan perangkat lunak laptop yang ada komputer yang ada di sekolah saya itu ada 6, sedangkan mhm, anak yang terpilih itu ada 30 orang. Otomatis saya harus bisa membagi ke 6 sesi, ke 5 sesi. Nah, namun mhm, setelah saya ngobrol panjang lebar dengan kepala sekolah dan juga rekan di sekolah, akhirnya kami mhm, meminjam laptop para guru di sekolahan untuk pendidikan nanti. Ya, alhamdulillah ada solusinya ketika saya mengungkapkan tersebut berarti hasil nanti untuk melaksanakan ANBK itu kita bagi menjadi 3 sesi. Jadi per satu sesinya yaitu 10 orang. Itu Bu. oh seperti itu. Betul. Mmm, Sekarang Bu Per punya perencanaan apa untuk mensiasati, menyeimbangkan, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Per dan tentunya Bu Ya, Per juga punya skala prioritas. iya. Nah, yang saya siasati yang pertama, langkah pertama tentunya saya akan mensosialisasikan ke beberapa anak yang belum bisa menggunakan perangkat lunak. Nah, di situ Mhm, kan walaupun kita pegang kursornya tetap masih acak-acakan. Nah, saya bimbing tuh satu persatu. Kebetulan di situ ada 3 orang yang belum bisa. Nah, lalu langkah mhm, kedua yang mungkin seandainya saya tidak berhasil untuk mengajarkannya, maka anak-anak tersebut bisa belajar dengan rekannya. Nah, yang mhm, kedua, bagaimana caranya ketika kita mensosialisasikan asesmen itu agar lebih produktif, ya mungkin
saya akan meminjam laptop para guru, lalu saya akan Mhm. bersama dengan murid untuk membimbing langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, untuk anak-anak yang belum terlibat praktek ataupun dalam sosialisasi tersebut, anak-anak menunggu di ruang kelas. Nah, kebetulan di ruang komputer saya ada CCTV, jadi bisa diaktifkan melalui laptop di kelas. Nah, itu sama saya dipertontonkan kepada anak-anak bagaimana caranya nanti ketika mereka masuk di sesi kedua atau ketiga mereka sudah memiliki gambaran. Itu, Bu. Oke. Dari semua perencanaan, Iya. bagaimana skala prioritas antara 1 sampai 10 yang Ibu Per miliki? Oh iya. Kalau untuk skala, untuk saat ini mungkin saya masih berada di posisi 6. Nah, saya bagaimana caranya saya berjuang supaya angka tersebut bisa bergeser ke angka 10. Itu kalau Mhm. idealnya ya, Bu. Tapi Mhm. kendala di lapangan bagaimana begitu ya saya juga tidak tahu untuk kedepannya, tapi ya targetnya pengennya 10, Bu. Oke. Nah sekarang bagaimana Bu Per Ya. fokus pada perencanaan yang sudah Bu Per siapkan? Untuk fokus ke perencanaan yang utama yaitu karena dari sekian beberapa kegiatan yang harus saya hadapi ya, fokus yang pertama yaitu AMBK. Setelah AMBK selesai, Mhm. sosialisasikan kepada anak, lalu saya Mhm. mengerjakan tugas Mhm. CGP dan Mhm. PPP di luar jam pelajaran ketika saya pulang Mhm. sekolah. Nah, adapun untuk organisasi Persit, ya mungkin saya akan menggunakan waktu ketika pelaporan dan lain-lainnya itu di malam hari. Untuk keluarga tentunya prioritas utama, karena ketika keluarga tidak diperhatikan, itu juga akan mengganggu proses pada saat saya belajar, pada saat saya melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Bagaimana juga komitmen yang akan diambil oleh Bu Per untuk situasi dan kondisi seperti ini. Tadi saya mendengarkan memprioritaskan ini. Nah, komitmen yang ingin diambil oleh Bu Per bagaimana ini saat ini? Tentunya Saat ini. saya, oh ya, tentunya saya akan membuat jadwal atau schedule ya Bu ya, Hmm. yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, lalu target utamanya apa, lalu penyelesaiannya bagaimana, sehingga kesemuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Terus siapa yang bisa membantu Bu Per Ya, untuk bisa terlaksananya schedule-schedule yang sudah dipersiapkan oleh Bu Per? ya, tentunya kalau di sekolah dalam melaksanakan AMBK, yang pertama itu operator, karena itu sebagai proktor, yang Iya. kedua sebagai pengawas, teman sendiri gitu. Kalau saya kan Mhm. tidak terlibat di dalamnya ya, berarti Mhm. kan pengawas nanti untuk mengawasi anak-anak. Alhamdulillah ketika anak melaksanakan MBK dan sebagian anak yang tidak melaksanakan MBK, saya Ya. tetapkan ke guru agama dan PJOK untuk kegiatan belajar mereka. Kapan Bu Per akan mulai melaksanakan? Targetnya besok Bu, kira-kira di minggu pertama bulan Luar Oktober, biasa. ya. Karena di sekitar minggu ketiga di bulan Oktober ini kan pelaksanaannya ya. Jadi Iya, ya betul. mau tidak mau tidak ada tawar-menawar lagi, berarti di awal bulan itu kita harus melaksanakan program-program tersebut. Semoga apa yang sudah dischedulekan dan direncanakan bisa terrealisasi dan tentunya Amin. menghasilkan sebuah tujuan yang dicapai dengan baik ya Bu Per ya untuk ke Amin. depan. Terima kasih banyak doanya ya Bu Rati. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Per ya. Oke, makasih banyak ya Bu. Cerita bagaimana Bu Per sudah melaksanakan schedule perencanaan ini sehingga Baik, tercapai semuanya ya. ya, baik Bu. Tentunya tidak hanya Ibu mendengar keluhan, tetapi hasil dari itu ya Bu ya. Iya, Hasil dari komitmen yang kita akan laksanakan. betul. Semangat. Ya. Oke, semangat. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu.
Assalamualaikum Bu Per. Waalaikumsalam Bu Rati. Apa kabar? Alhamdulillah. Sore Bu Per. Sore Bu. Boleh mengganggu waktunya Bu Per? Oh iya, kemarin Ibu pernah menyampaikan melalui WA ada Iya. beberapa hal yang ingin disampaikan. Kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan pada hari ini? Iya nih Bu Per. Oh, saat ini ya, minggu-minggu ini terutama ya Bu Per ya. Ya, Minggu ini itu kondisi suasana di dalam kelas itu tidak kurang kurang kondisif gitu. Karena ada anak, salah satu anak ya, murid saya, Ananda itu selalu mengganggu temennya ketika belajar di dalam kelas. Jadi apa ya, akhirnya suasananya tidak kondusif aja. "Ibu ibu, aduh ganggu saya terus Bu, jadi nggak konsentrasi belajarnya," seperti itu. ya, Dan semakin hari sepertinya saya perhatikan gitu, sebelum saya panggil ya, aduh ini bagaimana gitu ya, Ananda ini harus bagaimana gitu. Jadi seperti itu Bu Per. ya, baik. Nah, lalu bagaimana cara Ibu untuk melakukan atau mensiasati anak tersebut? Nah, ketika jam belajar sudah selesai ya Bu Per, Ya, saya itu, mmm, memanggil anak tersebut untuk, telat pulangnya ke rumah. Tetapi ya, saya juga menghubungi, orang tuanya di rumah, menghubungi orang tuanya bahwa Ananda akan, pulang, tidak tepat waktu, mohon waktunya untuk diberikan ruang karena saya memanggilnya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ngobrol berdua seperti ibu dan anak lah, seperti itu. baik Bu. Lalu Bu, apakah ada skala prioritas dari cara Ibu Rati yang sudah Ibu lakukan kepada anak tersebut? Saat ini untuk skala prioritas mungkin dari 1 sampai 10 Iya, itu um, baru 7 lah yang saya 7. Ya, iya, tentunya harapan Ibu 10 kan? betul sekali. Harapan saya Iya, inginnya 10. siap. Lalu bagaimana untuk fokus penyelesaian pada situasi anak tersebut, Bu? Nah, untuk fokus, saya melakukan rencana, mmm, memanggil orang tuanya. Karena Iya, kalau berkelanjutan, ini akan mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas juga. Mmm, Langkah pertama saya memanggil orang tuanya, kepada iya, orang tuanya, tetapi saat itu tidak ada anaknya. Dan ada salah satu hal dari, apa, pertanyaan yang ingin disampaikan ke orang tuanya itu dari cerita anaknya. Anaknya bercerita bahwa ternyata orang tuanya itu bercerai iya. dan anak Ananda itu tinggalnya bersama ayahnya. Iya. Ternyata ibunya sudah menikah lagi, seperti Oh, itu itu. perkiraan bercerainya berapa lama itu, Bu? Atau masih baru? Karena kejadian ini apa Sepertinya diangkat? setelah Ananda masuk SD kelas 1 saat ini. Oh, Bahkan ibunya itu enggak lari-lari, mengganggu teman, dari yang saya amati itu, anak itu ingin sekali diperhatikan. Karena ketika dengan saya itu ngobrol itu, ya ingin dimanja lah gitu. Bahkan saya selalu kalau ngobrol berdua bersama Ananda saat itu ya Bu ya, saya iya, kasih jajanan, saya kasih minum. Oh iya, selanjutnya saya kan planning rencana saya itu akan memanggil ibunya ya dan alhamdulillah ibunya datang ke sekolah dan menceritakan bagaimana yang terjadi dengan anaknya. Anaknya ada 3 itu ya. Ibunya bercerita iya, kuat banget. Tapi saya sebagai guru Ananda itu ya, iya, memohon perhatiannya
yang lebihlah untuk anak-anaknya, walaupun ada di luar kota, seperti itu. Ya. Luar biasa ya tindakan Bu Rati yang sudah dilakukan kepada anak tersebut untuk memberikan perhatian yang cukup, karena di satu lain memang orang tuanya terpisah, jadi anak memang butuh perhatian. Nah, lalu apakah ada rencana lain untuk anak tersebut agar lebih baik lagi Bu untuk Ya, kedepannya? ya. Saya berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih, terutama dari saya sebagai guru, dan tentunya juga bersama orang tuanya selalu mengawasi di rumah. Dan ada ini ya Bu, kan ada grup WA WA. ya, WA iya, WA yang, nah di situ saya selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi saya memantau ketika di rumah bagaimanapun anak tersebut kan tanpa ibu ya, tinggal Ya. bersama ayahnya, yang notabene ayahnya harus mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya yang 3 itu, terutama yang paling bungsu itu yang baru kelas 1 SD. Jadi Ya. mungkin saya nanti di luar waktu belajar saya akan komunikasi aktif dengan ayahnya dan juga ibunya. Ibunya juga walaupun di luar kota harus memantau anaknya yang ada di rumah. Mungkin ada neneknya atau Ya. saudaranya gitu. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Lalu yang mana yang akan Ibu lebih fokuskan kepada anak tersebut? Jadi kan pasti ada prioritas utama ya. Nah sekarang Iya. mana yang lebih difokuskan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut merasa diperhatikan oleh kita sebagai gurunya. Lalu anak tersebut juga bisa merubah keadaan yang biasanya mengganggu tiba-tiba tidak mengganggu. Ya. Yang pertama karena bertemunya di kelas itu pasti Ya. yang di kelas. Lalu kemudian yang komunikasi dengan ayahnya. Ya. Lalu kapan Bu Rati untuk melaksanakan rencana tersebut kira-kira? Secepatnya besok. Secepatnya. Luar biasa ya Bu. Pergerakannya langsung gitu. Nah sekarang untuk menyelesaikan rencana Ibu, kira-kira siapa yang akan membantu rencana Ibu tersebut? Yang pasti yang pertama itu keluarganya. Ya. Karena bagaimanapun anak-anak di kelas 1 itu sangat butuh sekali ayoman ataupun bimbingan dari orang tua. Itu orang tua. Selain itu juga saya akan berkomunikasi dengan pihak sekolah ataupun rekan-rekan saya dan juga kepala sekolah, karena bagaimanapun di sekolah saya itu banyak sekali anak-anak yang orang tuanya itu bercerai ataupun anak-anaknya orang tuanya itu ke luar kota bekerja, sehingga di rumah itu anak-anak tinggalnya sama neneknya atau sama ayahnya aja atau sama ibunya dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi perhatian dari pihak sekolah tentunya untuk kedepannya. Baik Ibu, luar biasa dengan programnya. Saya sangat apresiasi banget gitu. Ternyata langkah Ibu yang dikerjakan, lakukan untuk merubah anak tersebut sangat baik. Lalu untuk program-program yang Ibu rencanakan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Atas kepercayaan Ibu telah memberikan gambaran gitu. Nah, karena kebetulan saya juga belum pernah mengalaminya. Nah, ini juga dijadikan sebagai pengalaman buat diri saya. Terima kasih banyak Bu Rati. Ya, sama-sama. Saya terima kasih ya Bu Per sudah menyempatkan waktunya. Ya, semoga di Iya, kedepannya Bu, jadi lebih baik lagi semuanya. Iya betul. Semoga nanti kedepannya saya akan bertemu dengan Ibu untuk agar Ibu menceritakan kembali proses yang telah Ibu kerjakan sehingga Ibu betul-betul di angka 10 yang Ibu prioritaskan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai.